masuk. Ya, terima kasih Bu. Begini Bu, saya dengar Ibu hari ini akan ada kegiatan coaching ya? Betul Pak. Ya. Kalau diperbolehkan, mungkin saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu untuk hari ini. Terima kasih banget Ini Pak. boleh dilihat dulu ini rubriknya dan akan saya Oh iya Pak. akan saya observasi selama, kalau diizinkan ini akan saya observasi selama Ibu melakukan coaching. Dengan siapa sekarang? Dengan Ibu Deti Pak. Oh ya. Mungkin saya akan mohon maaf ini ya Bu. Mungkin sebelum saya melakukan observasi terhadap yang proses atau kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti dengan Ibu Deti, saya perlu memastikan dulu ini apa yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses nanti coaching dengan Ibu Deti. Sebetulnya Pak, kompetensinya itu kan saling berkaitan ya Pak. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya malahan. Ya, betul. Yang kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak. Memang harus bisa semuanya. Iya Pak. Begitu Bu. Tapi memang kan kita harus ada satu fokus lah, pemukusan. Kira-kira untuk kompetensi apa Ibu? Kira-kira mungkin yang masih sangat ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi itu. Kenapa itu yang menjadi fokus Ibu? Saya rasa masih kurang di sana Pak. Jadi masih agak-agak kesulitan mencari kata-kata atau kalimat-kalimat terbuka yang harus disampaikan ke koci gitu Pak. Yang bisa menggali potensi koci itu sendiri, masih kesulitan. Jadi, itu bagi saya. Ibu Deti itu supaya bisa berkembang menurut potensi yang dia miliki. Iya. Saya sangat setuju dan terima kasih telah melakukan rubrik pengamatan dan observasi untuk kegiatan ini. Boleh saya mungkin nanti kapan ini mau itunya Bu? Hari ini Pak, sekarang. Oh sekarang? Iya, Ya. sekarang. Kalau begitu saya akan minta teman Iya, untuk saya. silakan Pak. Silakan. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Deti. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Sama Bu, alhamdulillah diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah Bu, kita sekarang bisa bertemu muka di sini ya Bu. Alhamdulillah saya Bertatap senang muka itu. karena ada yang ingin saya obrolkan. Oh gitu ya Bu. Saya senang sekali ketemu dengan Ibu. Apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ya, ini Bu, anak-anak ya, murid-murid saya gitu. Terutama ada satu murid yang akhir-akhir ini tidak masuk Bu. Iya. Setelah saya gali, ternyata dari rumahnya berangkat Bu. Tapi tidak sampai ke sekolah gitu. Iya Bu. Jadi mungkin topik kita kali ini Bu tentang Anak yang sering bolos, Anak yang murid sering yang sering bolos gitu, tanpa kabar. Karena dari rumah itu sebetulnya berangkat, tapi ternyata tidak ada gitu ya, tidak sampai ke sekolah, dan orang tuanya pun tidak tahu kemana gitu, teman-temannya gitu pun ya. nggak tahu kemana gitu. Mungkin situasi terakhirnya di kapan itu Bu? Anak itu bolos. Itu dalam minggu sekarang Bu, jadi sudah 1 bulan ini gitu ya, beberapa kali bolos, dan saya sudah memanggil anak tersebut. Iya. Ternyata yang saya dengar dari anak tersebut, beliau itu trauma gitu. Trauma. Ketika SMP Bu. Oh. Jadi dia sering dipalak gitu. Oh, Sering dipalak iya. oleh satpam katanya. Jadi pas berangkat dari rumahnya Bu ya. Tapi ketika masuk gerbang langsung begitu ingat ketika dipalak
Nah, saya nggak tahu, belum menggali lebih jauh apakah dipakai dengan kekerasan atau bagaimana sampai anak tersebut trauma gitu ya. Nah, baru sampai gerbang aja udah ketakutan, jadi kembali lagi, dan kembalinya bukan ke rumah, karena mungkin takut orang tuanya gitu kan, jadi main kayaknya kemana gitu. Gitu ya Bu. Mungkin yang diinginkan oleh ibu sebetulnya ingin seperti apa gitu Bu, situasi dari anak tersebut? Ya, saya ingin dia sekolah dengan nyaman, tenang, tanpa ada ketakutan gitu ya. Dan langkah yang sudah saya ambil selain tadi memanggil anak tersebut, juga saya memanggil orang tuanya, menyinkronkan informasi gitu ya. Informasi ternyata ketika saya memanggil orang tua, awalnya saya telepon ya Pak, orang tuanya, tapi merasa tidak puas dan belum tergali gitu informasinya. Dan saya meminta orang tua, saya sebut saja inisialnya ya, gitu, untuk datang ke sekolah, dan ternyata memang katanya seperti itu. Kalau dilihat dari latar belakang keluarganya bagus Bu. Jadi pembinaan agamanya, pendidikan agamanya, katanya sering ngaji gitu ya. Kemudian anak ini bungsu, punya kakak satu. Dalam keluarga itu ada 4 orang dan termasuk keluarga yang mampu gitu. Mungkin bisa jadi ini salah satu juga ya, bisa dikatakan seperti itu karena dimanja anak bungsu laki-laki karena kakaknya perempuan gitu. Ya sudah SMA sudah dikasih dia seperti itulah. Oh jadi ibu sudah tahu juga ya tentang keluarganya ya, sudah sampai ke sana ya. Ya sudah, pada saat pemanggilan itu saya gali seperti itu. Dan saya bisa mengambil kesimpulan kenapa pada saat SMP itu dimalah, karena mungkin memperlihatkan latar belakang ekonomi kaya ya, kekayaannya gitu. Ya seperti itu. Dan saya ajukan kepada orang tuanya bisa menahan diri gitu ya, karena usia sekolah itu masih belum pantas lah ya memakai. Kalau motor bisa, tapi kalau kendaraan roda 4 belum pantas lah gitu. Apalagi di sekolah saya ada aturan tidak boleh. Iya, sebetulnya apa yang ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu. Kalau menurut saya, jadi ada identifikasi dulu ke anak tersebut gitu. Sampai-sampai ibu sudah berkunjung ke rumahnya ya Bu? Sudah? Belum? Belum. Oh, belum. Orang tuanya yang saya panggil ke sini. Oh, orang tuanya dipanggil, sampai orang tuanya sudah tahu ya Bu. Kemudian mungkin ibu sebagai wali kelasnya atau? Betul, sebagai wali kelas. Jadi saya merasa bertanggung jawab ya menyelesaikan permasalahan ini. Tadi anak laki-laki ya Bu? Betul, laki-laki. Kemudian anak keberapa itu Bu? Atau anak bungsu atau? Bungsu, jadi anaknya kedua Bu. Oh. Kedua yang pertama itu perempuan itu sudah berhasil kuliah dan di perguruan tinggi yang lumayan terkenal. Yang hebat ya Bu. Jadi orang tuanya kepingin anak-anaknya juga seperti kakaknya. Iya. Sehingga ya itu tadi dimanja. Maksud dimanja seperti itu maksudnya supaya rajin belajar katanya gitu. Tapi ternyata kan seperti itu kenyataannya. Di luar keinginan ya. Iya. Kemudian ada gagasan apa yang ingin ibu laksanakan untuk memperbaiki, istilah mungkin ya Bu, memperbaiki sikap perbuatan anak tersebut? Ya, di samping tadi ya harus anak tersebut senang, nyaman di sekolah ini. Nah, untuk sementara saya anjurkan kepada orang tuanya itu antar jemput ya. Oh, jadi supaya tidak lepas kontrol ya, jadi orang tua. Kemudian si orang tuanya tahu bahwa anak tersebut sudah masuk ke sekolah gitu kan, ke kegiatan dengan mata kepala sendiri gitu ya. Kemudian juga dari segi keselamatannya juga gitu. Dan saya juga memberi arahan kepada anak tersebut, ini kan beda lagi, ini di SMA. Iya. Ya. Nah, buang jauh-jauh rasa trauma itu dan yakin bahwa ibu di sini sebagai wali kelas akan melindungi anak jadi dikasih dibesarkan gitu hatinya supaya tidak betapa. Anaknya baik Bu, jadi bukan bangor gitu. Penurut ya sebetulnya. Gitu.
dibilangin karena latar belakang keluarga juga agamanya tuh bagus gitu. Waktu ibu mengutarakan supaya orang tuanya itu antar jemput, apakah tidak ada penolakan dari orang tua atau hambatan gitu Bu? Sangat setuju. Oh, sangat mendukung ya. Berani berkorban gitu untuk kepentingan, untuk kebaikan anaknya. Gitu. Biar saya saja yang antar jemput kata itu bapaknya itu bilang gitu. Iya, berarti sangat mendukung sekali ya ini. Iya, alhamdulillah. Kemudian apa saja sih Bu untuk kedepannya yang ingin Ibu persiapkan gitu untuk bisa istilahnya supaya anak tersebut lebih baik lagi mungkin ya sikapnya gitu. Berarti selain saran-saran Iya, yang tadi ya Bu iya. ya, saya akan memantau dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi ketika diantar jemput itu saya akan mengamati kalau 1-2 hari kayaknya belum cukup ya karena trauma itu kan harus ada proses itu ya mengembalikan rasa percaya diri, rasa menghilangkan rasa takutnya. Jadi saya mau melihat dulu dalam 1 minggu ini ada perubahan nggak gitu setelah diantar jemput. Gitu ya. Menurut Ibu yakin apakah itu akan berhasil gitu? Apa sih yang meyakinkan Ibu bahwa cara Ibu itu akan berhasil gitu untuk anak? Yang pertama di sini peran orang tua. Oh, Ya, peran orang tua sangat mendukung sekali dalam perkembangan jiwa gitu ya, mental anak. Kemudian peran wali kelas saya sebagai guru matkul ya juga sebagai wali kelas harus dituntut gitu ya, harus dituntut karena di sekolah itu kan saya sebagai orang tuanya. Kemudian yang paling banyak waktunya itu orang tua di rumah sebetulnya. Jadi saya dengan orang tuanya harus kerjasama. Dan di sini saya tidak ada kekhawatiran gitu. Iya. Nah, maksudnya yang mengantarkannya itu masih keluarga sendiri. Kalaupun bapaknya tidak bisa mengantarkan oleh saudaranya, keluarganya, Iya. karena kakaknya kan nggak di sini, ada di Bandung. Jadi oleh keluarga. Jadi selama 1 minggu terakhir ini saya pantau. Dan alhamdulillah sudah ada perubahan. Jadi awalnya si kue ini sendiri gitu kelihatannya. Gak ada teman gitu. Iya. Kalau masuk ke kelas juga kayak nggak nyaman gitu. Karena mungkin jarang masuk tadi. Iya. Jadi pas ketika masuk, saya nggak ada teman. Gitu. Tapi setelah beberapa kali masuk, kemudian saya besarkan hatinya, jangan sungkan gitu ya. Harus berbaur dengan teman-teman satu kelas. Akhirnya ada perubahan. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin kriteria lainnya yang ingin Ibu inginkan dari anak tersebut ada lagi Bu atau? Ya, selain kehadiran, juga saya inginkan perhatian kepada pelajaran. Jadi tidak hanya hadir saja, Iya, tapi juga fokus dalam pembelajaran dari awal sampai akhir sehingga baik jiwanya kembali normal juga fokus pada pembelajaran. Betul Bu, sangat mendukung sekali. Tentunya dengan anak tersebut hadir, tidak hanya hadir badannya saja ya Bu, segenap jiwanya juga harus hadir, Iya. fokus ya di kelas. Betul Bu. Kemudian kapan gitu? Atau mungkin sudah diantar jemputnya? Dalam 1 minggu ini sudah. Oh, sudah 1 minggu ini. Ya. Kedepannya mungkin akan terus sampai kapan Ibu diantar jemputnya gitu? Ya Bu, melihat perkembangan. Kalau misalkan sudah si anak tersebut sudah merasa nyaman, kemudian saya sarankan Bapak nggak usah lagi, ini sudah nggak usah diambil. situasinya gitu ya, situasinya sudah normal, nggak usah lagi. Tapi dalam waktu 1 minggu ini saya belum melepaskan, masih menyarankan tetap diantar jemput. Iya betul Bu. Tadi mungkin yang akan dilibatkan itu orang tua ya Bu, mungkin orang tua bisa ibunya atau bapaknya ya, atau mungkin siapa saja sih Bu yang dilibatkan di sana, siapa saja Bu? Ya, yang pertama saya sendiri Iya. sebagai wali kelasnya dan guru mata pelajaran juga anak itu sendiri, kemudian orang tuanya, dalam ini orang tuanya adalah bapaknya karena kalau ibunya lebih cenderung kalau bahasa Sunda terkaukan gitu, jadi tetegaan. Oh gitu. Jadi saya cenderung banyak komunikasi dengan bapaknya. Iya. Oh iya. Saya belum ke BP karena ingin mencoba apakah saya Ibu bisa dulu ya? bisa nggak menyelesaikan permasalahan anak saya sendiri seperti itu. Gitu.
Iya, bagus Bu, betul. Jadi harus kita dulu sebagai wali kelasnya tanggung jawab dulu ya Bu terhadap anak didik kita yang ada di kelas kita ya Bu. Kemudian bagaimana nih Bu? Apakah sudah merasa lega dengan coaching kita hari ini? Lebih lega, lebih lega. Mungkin Ibu bisa ceritakan kesimpulannya dari percakapan kita hari ini apa Bu? Iya, awalnya kan saya mungkin hanya beberapa strategi ya, beberapa strategi yang akan saya lakukan. Tapi dari pembicaraan tadi dan pertanyaan-pertanyaan itu yang disampaikan kepada saya, jadi terbuka gitu ya. Pikiran saya, oh begini-begini langkah selanjutnya, begini-begini. Oh tadi ibu bertanya dalam 1 minggu saya merasa 1 minggu cukup. Oh ternyata mungkin belum cukup gitu Bu. Bisa saja kan melihat kondisinya, jadi lihat sikap. Iya Bu, kalau sudah mungkin Ibu merasa lega gitu, saya juga bersyukur bisa ngobrol dengan Ibu. Mungkin kita cukupkan saja ya Bu ya percakapan untuk kali ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Bu, memberikan semangat juga ke Ibu untuk tetap mendampingi anak didiknya di kelas supaya terutama sikapnya ya Bu lebih baik lagi lah gitu. Dalam ini saya mengajukan kepada anak-anak yang dikedepankan itu adalah akhlak. Iya betul. Itu bisa dicari, tapi akhlak itu sulit gitu ya. Jadi harus dikokohkan akhlaknya dulu. Iya. Mungkin itu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih sama Ibu. Ya Bu, silakan sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Jadi saya lihat coachingnya lancar ya. Agak-agak lancar tapi deg-degan juga sih Pak. Ya, secara keseluruhan saya amati lancar sekali. Terima kasih Bu Elis, boleh saya lanjutkan ya untuk observasinya. Iya silakan Pak. Apakah apa yang sudah dilakukan pada saat coaching atau apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan tadi kan Ibu Elis ingin mengembangkan kemampuan dalam pertanyaan kritis ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, pertanyaan berbobot. Apakah itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah sih Pak, tapi mungkin belum optimal juga. Karena di sana mungkin ada yang sudah saya lakukan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata apa, bagaimana gitu ya. Jadi mengajukan pertanyaan terbuka gitu, kalimat terbuka kepada coach gitu Pak. Kemudian juga saya berusaha di sana menghindari kata-kata judgement gitu ke coach juga. Kemudian ada suara saya juga mungkin tadi Pak, kalau saya rasakan tidak terlalu bagaimana ya, istilah Sundanya judes gitu Pak ya. Bagus Pak, terlihat sangat cair. Terus saya lihat, boleh saya sampaikan hasil pengamatan observasi saya selama tadi Ibu melakukan proses uji, yaitu tentang alur tirtanya ya. Alur tirtanya itu sangat runut, terlihat jelas dari mulai tujuan sampai tanggung jawab itu. Iya, alhamdulillah. Terlihat selanjutnya ini fokus juga kehadiran penuhnya saya sangat terlihat, tidak ada gangguan apapun selama dan tidak terlihat konsentrasi Ibu Elis untuk melayani coachingnya itu Alhamdulillah. bagus ya, tidak terganggu dengan kondisi apapun. Iya. Selanjutnya dalam hal satu lagi mendengarkan aktifnya juga, ini saya lihat sangat bagus juga. Alhamdulillah. Karena Ibu Elis terlihat sangat
berusaha memahami Iya. apa yang menjadi kendala Ibu Devi dan mencoba mengeluarkan pertanyaan yang bisa membuat Ibu Devi itu mengeluarkan atau potensinya keluar untuk mengambil suatu inisiatif penyelesaian masalah. Selanjutnya mungkin tadi hal-hal yang menjadi topik pembicaraan diantaranya ada mungkin bolos dikarenakan trauma ya, terus juga ada solusi juga yang diharapkan seperti salah satunya yaitu melakukan antar jemput ya, Iya. jemput siswa tersebut. Itu juga solusinya sangat bagus dan saya mendukungnya orang tua. Ini bagus sekali dan terlihat alurnya sangat logis Alhamdulillah. untuk kasus ini. Ya, mungkin pengamatan dari saya bisa nanti Ibu saya berikan sarannya. Iya, terima kasih Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya observasi dari kegiatan sini. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.